Go yard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain operational and management PT Iskandar Tech. Di sini saya akan menjelaskan tentang 15 bab, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada rantai supply hulu, yang ketiga ada rantai supply hilir, yang keempat ada customer feedback, yang kelima ada perencanaan. Selanjutnya ada logistik dan scheduling, lalu ada umpan balik, yang kedelapan ada proses dan sistem SCOM, supply chain, operational and management, yang ke-9 ada hambatan dan problem-problem perusahaan, yang ke-10 ada business process management. Selanjutnya yang ke-11 ada model ERP, yang ke-12 ada model mass customization, yang ke-13 ada land system, yang ke-14 ada Six Sigma quality, dan yang terakhir ada penutup. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octaviana Triaksari, NIM V1222054, Prodi D3 Manajemen Perdagangan kelas A. Langsung saja mengenai bab pertama ada rantai supply hulu. Di dalam produksi PT Iskandar Indah Printing Tekstil atau yang biasa disebut dengan PT Iskandar Tech menggunakan faktor-faktor produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi-teknologi tertentu. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, sehingga memerlukan pengendalian atau pengawasan kualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pemenuhan standar kualitas, PT Iskandar Indah Printing Tekstil atau PT Iskandar Tech telah menetapkan standar kualitas produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Untuk bab selanjutnya ada rantai supply hilir. PT Iskandar Indah Printing Tekstil melakukan sistem pemasaran melalui agen. Apa sih itu agen? Nah, agen itu adalah suatu badan usaha yang membuat suatu ikatan perjanjian dengan produsen suatu komoditi tertentu untuk melakukan ekspor komoditi itu untuk dan atas nama produsen. Ada beberapa macam agen. Yang pertama ada Dewan Komisi Ekspor, yang kedua adalah Confirming House, yang ketiga adalah Resident Buyer, dan yang terakhir ada broker. Saluran industri yang digunakan oleh PT Iskandar Indah Printing Tekstil adalah sebagai berikut. Ada dua nih. Jadi yang pertama dari produsen ke distributor industri, dan yang terakhir ke pemakai industri atau ke konsumen. Saluran yang kedua yaitu dari produsen lalu ke agen melalui distributor industri, dan selanjutnya yang terakhir ke pemakai industri atau ke konsumen. Bab ketiga ada customer feedback. Dengan adanya standar kualitas pada proses produksi, membuat konsumen menyukai produk buatan Iskandar Tech. Karena produk Iskandar Tech ini tidak hanya dia mencari nama, tetapi dia juga mementingkan kualitas bahan yang ia jual. Lalu, konsumen memberikan pemaparan bahwa produk yang dihasilkan oleh PT Iskandar Tech memiliki kualitas tekstil tidak kalah dengan produk yang telah dihasilkan oleh luar negeri. PT Iskandar Tech juga menjual berbagai macam produk. Produk yang dijual pun juga dengan harga yang terbilang miring. Jadi tak hanya kalangan atas saja yang bisa menggunakan produk dari PT Iskandar Tech ini. Kalangan menengah ke bawah pun juga dapat memilikinya. Bab selanjutnya adalah perencanaan. PT Iskandar Indah Printing Tekstil
merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil, yaitu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang berupa kain. Kain grey merupakan salah satu hasil produksi dari PT Iskandar Indah Printing Tekstil atau PT Iskandar Tek. Dalam memproduksi kain grey, PT Iskandar Indah Printing Tekstil menggunakan faktor-faktor produksi meliputi tadi yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal dan teknologi-teknologi tertentu. Dalam pemasaran hasil produksinya, PT Iskandar Tek mendistribusikan produknya ke dalam atau ke luar negeri. Pendistribusian ke dalam negeri meliputi ke daerah Surabaya, Bali, Medan, Semarang, Yogyakarta, Pekalongan, Purwokerto, Makassar, dan Surakarta. Sedangkan untuk pemasaran di luar negeri meliputi negara Singapura, Timur Tengah, terutama di Dubai, lalu ke Brunei Darussalam, Amerika Latin, dan Thailand. Untuk bab selanjutnya ada logistik dan scheduling. Sistem produksi yang digunakan PT Iskandar Tek adalah mengerjakan job yang terlebih dahulu dikenal dengan istilah first come first serves. Jadi kayak gini. Jadi first come first serve. Jadi siapa yang memesan duluan itu yang akan dibuatkan. Setelah mendapat urutan job, kemudian pengalokasian job ke mesin produksi seperti tabel, nanti saya berikan tabel di akhir penutup, dengan cara salah satu jenis job dikerjakan di beberapa mesin paralel. Waktu proses setiap mesin dihitung dengan cara total. Waktu proses mesin ini di tahap tersebut dibagi dengan jumlah mesin yang ada di tahap tersebut. Mesin produksi yang digunakan diantaranya terdapat 3 unit mesin wrapping, 2 mesin unit kanji, 632 unit mesin tenun, 24 unit mesin cucuk, dan 17 unit mesin inspeksi. Untuk penjadwalannya, produksi Departemen Weaving di PT Iskandar Tek dengan menggunakan algoritma NEH. Untuk mendapat urutan job yang akan dikerjakan, kemudian dialokasikan ke setiap mesin dengan algoritma CDS menghasilkan urutan job 4, 2, 3, 1, 5, 11, 6, 7, 10, 8, 12, 9, 13, 14, 15 dengan mas depan 105,41 hari. Jadi yang 4, 2, 3 itu urutan tabel dari jobnya. Lalu selanjutnya ada umpan balik. Perusahaan harus memperhatikan kualitas produknya apabila menginginkan perkembangan yang positif pada waktu ke waktu. Perusahaan yang tidak memperhatikan kualitas produknya akan mengalami kesulitan dalam pemasarannya. Hal ini dikarenakan karena kualitas produk akan tersaingi oleh produk-produk dari perusahaan lain yang mempunyai kualitas lebih tinggi daripada produk perusahaan tersebut. Selain itu, produk yang dihasilkan banyak mengalami kerusakan, sehingga terjadi pengaduan dari pelanggan yang merasa tidak puas dengan produk yang dibelinya, yang pada akhirnya akan membuat citra yang buruk bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada proses dan sistem supply chain, operational and management. Yang pertama adalah penggadaan. Prosedur penggadaan bahan baku produksi dimulai dari tahapan pembelian bahan yang dimulai dari menentukan bahan yang akan dibeli, lalu ke persetujuan penawaran harga. Jadi setelah kita memilih bahan, lalu kita memberikan penawaran kepada si penjual dengan harga yang sesuai dengan budget kita. Kemudian setelah dua pihak sepakat menentukan harga tersebut, lalu membuat surat order pembelian. Selanjutnya tahapan penerimaan bahan yang dimulai dari pengecekan dokumen dan barang, membuat laporan penerimaan barang LPB, lalu mengupdate kartu stok dan menyimpan bahan. Selanjutnya tahapan pengeluaran bahan yang bermula dari permintaan dari bagian produksi,
pengeluaran bahan, membuat bukti barang keluar atau BBK, dan mengupdate kartu stok, dan tahapan yang terakhir adalah tahapan pembayaran, yakni verifikasi dokumen, membuat jurnal, dan membayar sesuai jatuh temponya. Yang kedua ada manajemen persediaan. Jumlah pembelian rata-rata bahan baku pada perusahaan tersebut sebesar 711,2 bal dengan 11 kali per tahun. Total biaya untuk pemesanan bahan baku tersebut sebesar 4.896.765,17 rupiah. Persediaan pengamanan bahan baku sebesar 158,768 bal, perusahaan harus melakukan pemesanan kembali bahan baku sejumlah 367,5 bal. Selanjutnya ada hambatan yang dihambati oleh proses produksi yang ada di PT Iskandar Tech dan cara problem solving. Pada umumnya, PT Iskandar Tech juga mempunyai hambatan dalam semua prosesnya, seperti proses penyediaan bahan baku, proses produksi, proses pendistribusian ekspor ke negara lain, dan masih banyak lainnya. Hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan antara lain ketidaksesuaian kualitas barang yang datang. Jadi semisal perusahaan ini membeli melalui online, atau kita sebenarnya datang ke penjualnya, terus kita diberikan sampel, tetapi ternyata barang yang datang tidak sesuai dengan sampel yang diberikan oleh penjual tadi. Lalu kendala yang lain adalah ekspor ke luar negeri karena nilai tukar rupiah, peniruan motif, dan pesaing usaha. Problem solvingnya, PT Iskandar Tech mempunyai kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pikiran-pikiran inovatif dan kreatif, serta menjalin komunikasi dengan baik dengan mitra-mitra yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Lalu ada business process management. Agen ekspor yang digunakan PT Iskandar Indah Printing Tekstil atau yang biasa disebut dengan PT Iskandar Tech melakukan pemasaran ekspornya adalah dengan menggunakan export broker. Berarti export broker adalah sebagai agen hanya mencarikan pembeli untuk produk yang dihasilkan oleh PT Iskandar Indah Printing Tekstil. Jadi PT Iskandar Indah Printing Tekstil hanya menyiapkan barang atau produknya saja jika ada pembeli yang berhubungan baik dengan pihak ekspor broker. Penggunaan jasa ekspor broker diikat dalam sebuah perjanjian dengan perusahaan yang mengatur kewajiban dan hak-hak ekspor broker dalam pelaksanaannya pemasaran pro ekspor serta kesepakatan harga perusahaan. Yang pertama, ada mengirimkan surat penawaran produk kepada calon pembeli ke luar negeri, dan yang kedua adalah berkontribusi dalam pameran dagang yang diadakan di luar negeri. Lalu ada model ERP. ERP atau Enterprise Research Planning adalah suatu model sistem ini yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Dalam penerapan model ERP, PT Iskandar Tech perlu memastikan bahwa sistem ERP terintegrasi dengan baik dengan proses-proses bisnis yang ada dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Selain itu, PT Iskandar Tech juga perlu memastikan bahwa karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem ERP tersebut memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem ERP secara efektif. Lalu selanjutnya adalah model mass customization. PT Iskandar Tech melakukan survei customer melalui websitenya dan layanan masukan melalui pos dan akun sosial media.
setiap masukan yang didapatkan PT Iskandar Tech selalu melakukan. Jadi setiap ada masukan dari customer, PT Iskandar Tech itu selalu mengevaluasi terhadap semua proses produksi sampai dengan proses pendistribusian kepada masyarakat. Selanjutnya adalah lean system. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa PT Iskandar Tech belum memenuhi kriteria JIT atau Just in Time dalam proses produksinya. Hal ini disebabkan karena perusahaan PT Iskandar Tech hanya mempunyai 4 persyaratan dari 10 persyaratan JIT berdasarkan penghitungan MSI yang diperoleh PT Iskandar Tech menunjukkan bahwa masih terdapat aktivitas yang tidak bernilai tambah bagi perusahaan tersebut. Lalu ada Six Sigma System. Yang pertama ada Define. PT Iskandar Tech Printing Tekstil merupakan salah satu perusahaan industri tekstil yang berkembang di Indonesia. Perusahaan ini selalu berusaha untuk menjaga kualitas barang hasil produksinya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Cacat atau defect pada suatu produk sangat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Berdasarkan observasi dan rekap data yang diperoleh, banyak terjadi macam-macam jenis cacat pada produksi PT Iskandar Tech ini. Contohnya yaitu yang pertama contohnya adalah double UC, yang kedua adalah double peak, yang ketiga adalah slab, terus yang keempat ada kadang-kadang cacat defectnya itu netting, terus ketebalannya jarang, lebar kain tidak sesuai, warna kain tidak sesuai, dan biasanya coraknya meleset kepada, jadi coraknya yang dibuat sebelum diproduksi itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Lalu yang kedua ada liaison. PT Iskandar Tech mengumpulkan data mengenai proses produksi kain yang cacat serta menganalisis data tersebut untuk menentukan tingkat cacat dalam proses produksi dan memastikan bahwa kualitas produk memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada analis. PT Iskandar Tech melakukan analisis faktor penyebab ketidaksesuaian produk. PT Iskandar Tech menggunakan alat bantu kabel. Jadi PT Iskandar Tech menggunakan alat bantu kabel untuk menganalisis faktor penyebab kecacatan pada produknya. Yang keempat adalah improve. PT Iskandar Tech mengembangkan dan menerapkan solusi untuk mengatasi masalah dalam proses produksi yang menyebabkan cacat dan variasi. Solusi tersebut dapat berupa perbaikan proses produksi atau penggunaan teknologi baru. Yang terakhir adalah kontrol. PT Iskandar Tech memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan dalam proses produksi berhasil mengurangi cacat dan variasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem kontrol kualitas dan melakukan pengukuran kualitas secara berkala untuk memastikan bahwa tingkat cacat telah berkurang. Nah, itu tadi pemaparan saya mengenai supply chain operational and management tentang perusahaan PT Iskandar Indah Tekstil atau yang bisa disebut dengan PT Iskandar Tech. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah dalam penuturan presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.